Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mengenai gerak benda. Apa itu benda yang bergerak? Ya, benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari satu titik acuan. Contohnya seperti ini. Di sini ada gambar ulat yang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka ulat ini bisa dikatakan bergerak karena dia mengalami perubahan posisi dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Selanjutnya, mengenai gerak lurus. Pada benda yang bergerak terdapat jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang suatu lintasan yang ditempuh. Contohnya misalnya pada gambar. Di sini ada bagian A ingin bergerak ke bagian C. Untuk dari A ke C ini dia harus melewati jalan dari B kemudian ke C. Maka jarak antara A ke B dan C ini dikatakan sebagai jarak karena lintasan yang ditempuhnya. Selanjutnya perpindahan. Perubahan posisi suatu benda ke tempat yang lainnya. Pada gambar ini, ketika bergerak dari A ke B dan berhentinya di C, berarti dia mengalami perubahan posisi dari A ke C. Jadi, yang dikatakan jarak pada gambar ini adalah lintasan yang ditempuhnya dari A ke B dan C, sedangkan perpindahannya adalah perubahan posisi awal ke posisi akhir, yaitu dari A ke C. Contoh soal. Seseorang berjalan ke arah timur sejauh 4 meter dan berbelok ke arah utara sejauh 3 meter. Tentukan jarak dan perpindahannya. Untuk menjawab soal ini, kita bantu dengan menggambarnya supaya lebih mudah untuk memahami apa yang ada pada soal. Kita tentukan di bagian atas ini utara, sebelah kanan ini adalah timur, sebelah kiri barat, dan di bawah ini adalah selatan. Kita lihat di sini ya. Seseorang berjalan ke arah timur sejauh 4 meter. Berarti kalau titiknya di sini ke arah timur, tadi ke arah sebelah kanan 4 meter. Dan berbelok ke utara, berarti dia menuju ke atas sejauh 3 meter. Tentukan jarak dan perpindahannya. Sesuai dengan penjelasan yang sebelumnya tadi, bahwa jarak itu adalah semua panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak. Jadi kalau dia bergerak dari sini, kemudian ke sini sejauh 4 meter, kemudian ke arah utaranya 3 meter, maka jaraknya adalah 4 ditambah 3. Jadi jawabannya 7 meter. Sedangkan perpindahannya adalah perubahan posisi benda dari awal ke akhir. Nah, ini orangnya berjalan dari sini menuju ke sini. Berarti perpindahannya itu ini. Nah, karena bentuknya ini adalah segitiga siku-siku, maka sisi miringnya ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras yang ada di matematika. Ini dimisalkan dengan X, maka X pangkat 2 sama dengan panjang sisi sejajarnya ini dipangkatkan 2, kemudian dijumlahkan sesuai dengan rumus Pythagoras ya. Jadi X pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. 4 pangkat 2-nya 16, 3 pangkat 2-nya 9. Maka X pangkat 2-nya 25, X-nya sama dengan akar dari 25 yaitu 5. Maka panjang dari sini ke sini adalah 5 meter. Bisa dipahami? Kemudian, rumus kelajuan dan kecepatan. Rumus kelajuan dan kecepatan ini sebenarnya sama. Dilambangkan, kelajuan dan kecepatannya dilambangkan dengan V. Perpindahan atau jaraknya dilambangkan dengan S. Nah, beda antara kelajuan dan kecepatan hanya ada di sini, jarak dan perpindahan. Kalau kelajuan dia menggunakan jarak dibagi waktu, kalau kecepatan dia menggunakan perpindahan dibagi waktu. Jarak kelajuan atau kecepatan ini satuannya meter per sekon, jarak atau perpindahan yang S ini satuannya meter, dan T waktu satuannya sekon.
Kita lihat contoh soalnya. Sebuah benda melakukan gerak lurus beraturan dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berapakah jarak yang ditempuh benda tersebut selama 2 menit? Untuk memudahkan kita menjawab soal ini, seperti biasa, kita harus membuat diketahui, ditanya, baru dijawab. Kita tentukan dulu diketahuinya ya. Sebuah benda melakukan gerak lurus beraturan dengan kecepatan. Maka lambang kecepatan tadi adalah V. V sama dengan 5 meter per sekon. Jarak yang ditempuh benda selama 2 menit. Selama berarti ini adalah waktu. Lambang waktu adalah T. 2 menit. Tapi ingat tadi, waktunya satuannya bukan satuan menit, tapi satuannya sekon. Maka 2 menit ini diubah menjadi sekon. 1 menit kan 60 detik. Jadi 2 dikali 60 hasilnya 120. Yang ditanya adalah jarak, lambangnya S. Kita masukkan jawabannya, rumusnya tadi. V sama dengan S dibagi T. Maka V-nya 5, S-nya yang ditanya, T-nya sudah berubah jadi 120. Maka untuk mencari nilai S, kita kalikan silang. 5 dikali 120, maka jaraknya adalah 600 meter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.